Ini merupakan gambar yang kami dapatkan langsung dari atas. Ini bisa Anda saksikan ya bahwa ini di luar dari masa dari Forum Umat Islam dan sejumlah elemen masyarakat termasuk mahasiswa menyuarakan 5 tuntutan, yakni pencopotan Ahok. Saudara, hari ini Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Kepresidenan dipenuhi massa yang menamakan diri Mujahid 212 Selamatkan NKRI. Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan di dekat kawasan Patung Kuda Jakarta. 212 adalah sebuah peristiwa yang terjadi untuk menuntut suatu keadilan. Peristiwa tersebut sangatlah berpengaruh dan berperan penting dalam mempengaruhi kebebasan berekspresi dan juga berpendapat di negara Indonesia. Peristiwa ini menggerakkan banyak sekali massa dari seluruh penjuru Indonesia untuk datang ke Jakarta, lebih tepatnya bertempat di Monas. Mereka melakukan serangkaian aksi damai untuk menuntut sebuah keadilan. Aksi damai tersebut diwarnai dengan beberapa masalah yang diduga dilakukan dari oknum luar untuk menjelekkan aksi tersebut. Lalu apakah aksi ini berpengaruh dan berperan penting dalam kebebasan berpendapat yang diatur oleh undang-undang di Indonesia? Mari kita simak video berikut. Jadi jangan diputar-putar dulu. Oke, saya masih lanjutin ya. Oke. Sekarang, kalau saya punya kebebasan, saya bisa memilih dengan tanggung jawab saya sendiri tuh. Jadi jangan disuruh tuh. Nanti orang bilang kalau Anda punya kebebasan Anda mesti netral. Lo Anda suruh saya netral, artinya Anda minta saya tidak bebas. Itu soalnya. Jadi negara kita sudah mengatur kebebasan berpendapat sejak dulu. Menurut pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal ini tidak bisa dipungkiri ataupun dihalangi karena kebebasan tersebut dilindungi oleh negara kita itu sendiri. Jadi apakah negara Indonesia sudah menerapkan undang-undang ini? Aksi 212 merupakan suatu fenomena yang memicu timbulnya suatu permasalahan mengenai kebebasan di Indonesia. Salah satu hasilnya yaitu terjadinya UU ITE. Kita tahu setelah terjadinya aksi tersebut terjadi kesenjangan antara kelompok Islam dan kelompok non-Islam yang mengakibatkan sebuah perpecahan. Di sini kelompok Islam merasa bahwa agamanya dihina oleh seorang pejabat. Muncullah rasa memperjuangkan atau jiwa korsa yang dirasa oleh masyarakat umum itu terlalu fanatis, sehingga muncullah istilah-istilah seperti radikal lah, entah Islam kuno atau bagaimana seperti itu, yang menyebabkan para masyarakat ini merasa takut terhadap fenomena tersebut. Oleh sebab itu kami sebagai kelompok 6 PDBA 85 ingin mencari tahu bagaimanakah pandangan para mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Airlangga, mengenai dampak aksi 212, mengenai kebebasan berpendapat serta rasa fanatisme. Nah, berikut adalah salah satu hasil wawancara kami. Aku dari Fakultas Vokasi. Jadi saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Tahu, tapi nggak begitu spesifik juga. Iya, mau tahu saya. Sedikit tahu. 212 waktu itu demo yang dilakukan oleh umat agama tertentu, protes soal penistaan agama dari salah satu gubernur Jakarta yang pada saat itu menjabat. Mereka protes soal harus diusutnya penistaan agama ini.
Iya, masih ada yang ditekan atau masih ada yang belum bebas gitu lah intinya. Ada, tapi tidak terlalu signifikan seperti di negara-negara liberal lainnya. Sebenarnya itu dibebaskan, tapi masih ada aturan-aturan yang mengikat kita agar kita tuh lebih tertata dan lebih normatif. Berpengaruh. Menurutku dari adanya aksi 212 ini, kan nggak semua orang yang di aksi itu mengungkap berekspresi secara benar dan secara sesuai aturan gitu loh. Jadi gara-gara aksi ini tuh banyak orang yang beranggapan nggak perlu deh adanya demo-demo, soalnya nanti pasti bakal kisruh gitu kan. Nah itu mempengaruhi kebebasan berekspresi di negara ini juga. Mungkin bisa saja, soalnya kan itu masyarakat Muslim itu benar-benar mengungkapkan mungkin rasa kesalnya atau tentang agamanya yang dinistain. Itu dia mengungkapkan dengan berpendapat, itu juga mungkin ada pengaruh juga dari untuk mengekspresikan itu. Iya sih, berpengaruh. Karena nantinya bakal kedepannya itu mungkin manusia atau masyarakat bakal lebih bebas lagi dalam berpendapat gitu, dalam seperti musyawarah, berpendapat seperti apa gitu. Jadi berpengaruh lah intinya. Enggak dibenarkan. Sesuatu yang berlebihan itu jatuhnya bakal ke hal-hal yang negatif. Jadi normal-normal aja lah. Kalau menurut saya tidak dibenarkan. Soalnya fanatik di agama sendiri tuh nggak boleh. Di sini tuh kita hidup itu berdampingan dan di sini tuh juga ada kebebasan memeluk agama kan. Jadi kita nggak boleh fanatik di agama kita sendiri. Enggak sih, tapi masih ada berapa sih di daerah-daerah kayak fanatismenya tinggi gitu. Lebih ke nggak setuju sih kalau aku. Sepertinya tidak setuju. Terima kasih Mbak atas waktunya. Jadi seperti itu, dapat disimpulkan teman-teman bahwa kita memang diberikan kebebasan dalam berpendapat. Tapi kita juga harus tahu bahwa kebebasan itu juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Oleh karena itu kita juga harus sadar mengenai etika dalam berpendapat. Apakah pendapat kita itu bisa menyakiti hati orang lain ataukah dapat membuat orang lain itu merasa tidak enak? Itu kita juga harus paham. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Ini semua berasal dari pendapat kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Proyek Kebangsaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.